Kalau kalian lagi cari meme coins yang bisa naik berkali-kali lipat, kalian harus tonton video ini sampai habis karena saya akan bahas 5 meme coin yang masih punya potensi untuk naik berkali-kali lipat menurut data yang sudah saya kumpulkan. Hai, selamat datang di channel Detektif Market. Di sini kalian bisa belajar seputar dunia trading forex dan kripto. Di video kali ini, saya sudah rangkumin teman-teman semua ada beberapa meme coins yang masih punya potensi untuk naik berkali lipat. Saya sangat setuju tentang teori meme super cycle. Saya sendiri sudah merasakan bagaimana meme super cycle ini bisa membuat koin meme yang saya beli naik berkali-kali lipat. Selain itu, ini juga didukung oleh data tentang naratif di mana meme coins masih menjadi naratif dengan volume yang paling besar ditradingkan. Jadi, tanpa berlama lagi, ayo kita bahas top 5 meme coins yang bisa kalian buy dan kalian hold sampai akhir bulan nanti. Oke, teman-teman, jadi kita sudah masuk ke Dex Screener. Jadi di sini sebelum saya membuat listnya, ada beberapa penilaian yang harus kalian tahu kenapa saya masukkan 5 koin ini. Yang pertama yang harus kita lihat adalah koin ini pernah dump 50-70%. Itu adalah kategori pertama. Jadi ketika koin tersebut pernah mengalami dump parah, itu artinya dan berhasil bounce back, itu artinya komunitasnya masih kuat dan memesnya disukai oleh orang-orang. Itu yang pertama harus kita tahu dulu. Jadi kalau ada koin yang terus naik tanpa mengalami dump yang parah, kita akan eksklusi atau kita akan keluarkan dari list ini. Jadi syarat pertama, koin tersebut pernah dump. Yang kedua, kita akan pakai data dari holder scan. Jadi data ini kita akan bandingkan tentang median holdernya, bagaimana pertumbuhan holdernya, dan ada HI index atau Hirsch Hirschman Index yang akan kita pakai untuk menilai kondisi holder dari koin-koin yang akan saya masukkan di list-list ini. Dan yang terakhir, baru kita masukkan yang namanya technical analisa. Jadi, bagaimana secara teknikal koin-koin memes ini dan potensinya seperti apa, di mana timing masuk dan exitnya nanti seperti apa. Oke, jadi masuk yang pertama, di sini saya punya yang namanya Michi. Jadi, Michi di sini lolos kriteria saya di mana koin ini pernah mengalami dump yang cukup parah. Teman-teman bisa lihat di chart. Di sini Michi pernah down sampai 86% dan yang berikutnya Michi juga pernah mengalami down sampai 74%. Tapi di sini Michi berhasil untuk bounce back. Selanjutnya dari sini kita akan ambil data berikutnya, yaitu setelah kita tahu kategori pertama, koin ini pernah mengalami dump, dan dari umur koinnya juga, kita bisa lihat di sini dari bulan April, jadi ini masih sekitar 6 bulanan, dan koin ini masih survive. Ini yang saya suka dari Michi. Selanjutnya kita akan cek data dari holder scan. Oke, teman-teman, kita masuk ke data holder scan. Di sini kalian bisa lihat jumlah holdersnya ya yang digambarkan dalam bentuk bar ini. Teman-teman bisa lihat di sana dia selalu mengalami peningkatan. Jadi holder Michi semakin lama semakin meningkat seiring juga dengan market cap-nya. Jadi di sini kita lihat pertumbuhan holdersnya itu dalam 7 hari naik sekitar 6,92% atau sekitar 2.687 address. Gitu ya. Jadi di sini address bukan orang, karena bisa saja satu orang punya banyak address. Kita masuk ke bagian holder distribution. Teman-teman bisa cek di sini. Top holdernya itu pegang 1,87%. Top 10-nya itu pegang 10,61%. Nah ini cukup seksi teman-teman, di mana tidak ada orang yang pegang sangat besar dari Michi ini. Jadi dia sangat terdesentralized. Tidak ada orang yang pegang satu dan itu cukup besar. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke distribution statistiknya. Jadi kalau kalian cek di sini, itu ya Hirschman Index-nya atau HHI, itu ya di sini nilainya adalah 24. Jadi di sini semakin kecil
nilai dari HHI itu semakin bagus buat tokennya secara holder. Oke, sekali lagi secara holdersnya. Lanjut di sini ada nilai juga median holder, kalian bisa cek nilainya adalah 169. Cara saya screening juga pasti pakai holder scan. Kalau memang dia sudah masuk di holder scan, di mana biasanya median holder ini semakin tinggi semakin bagus, HHI index semakin kecil semakin bagus. Median holder misalnya saya patok nilainya kalau bisa di atas 100, tapi untuk poin-poin yang baru, umurnya masih di bawah 2 bulan, itu biasanya kalau punya nilai di atas 50, menurut saya itu sudah bagus. Oke, sekarang kita masuk ke analisa teknikalnya. Di sini sedikit saja teman-teman. Di sini Michi berhasil breakout area ini. Kalau teman-teman lihat secara teknikal, di sini Michi akhirnya berhasil breakout dan sudah melakukan retest, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini Michi berhasil breakout area hijau ini, dan di sini berhasil melakukan retest dan akhirnya kembali naik. Nah, di sini biasanya saya bisa confirm kalau ini memang uptrend secara teknikal. Jadi Michi ini sudah masuk ke list saya dan termasuk koin yang saya tunggu kelanjutannya nanti sampai akhir bulan nanti. Tapi sekali lagi teman-teman, ini adalah pandangan dan riset yang saya lakukan sendiri tentang Michi. Jadi kalian bisa riset lebih dalam lagi tentang Michi dan kalian bisa tulis di kolom komentar. Sekali lagi, not financial advice untuk membeli Michi. Oke, selanjutnya di sini kita punya Giga yang masuk ke radar saya karena Giga di sini kalau teman-teman lihat dia pernah turun sampai 74%, dan kalau teman-teman lihat lagi di sini Giga itu pernah turun dari 65 juta market cap sampai ke 12 juta market cap atau 80% sebelum akhirnya rally yang cukup panjang ya, dari bulan Juni sampai dengan sekarang gitu ya. Kalau teman-teman lihat, nah di sini sempat sentuh sampai di 866 juta market cap. Nah, teman-teman di sini kita akan fokus dulu. Jadi Giga kategori pertama pernah lumayan down 2 kali dan itu di atas 50% dan sebelum akhirnya bounce back. Jadi Giga masuk ke radar berdasarkan screening yang pertama. Oke teman-teman, jadi kalau kita cek sekarang ke data holder scan, di sini kalian bisa lihat pertumbuhan holdersnya. Kalau kalian cek di trennya, 7 hari terakhir ada 3.241 address baru dan 9,85% holder baru gitu ya. Jadi berdasarkan market cap-nya dan holdersnya, ini grafik yang sangat baik gitu ya dari Giga Chat. Selanjutnya distribusi holdernya, teman-teman bisa cek di sini top 10-nya itu cuma pegang 9,13%. Jadi ini masih oke teman-teman, dan top holdernya 1,2%. Selanjutnya kalau kita turun lagi ke distribusi dari Giga Chat ini, teman-teman bisa lihat median holdernya di angka 128. Tadi kalau Michi itu sekitar 160-an dan HHI-nya itu di angka 28. Jadi kalian bisa bandingin sama Michi, dan secara holder scan, data-data holdernya saya cukup suka dengan Giga Chat ini, makanya Giga Chat ini masuk ke wishlist meme yang menurut saya itu termasuk lumayan safe ya, karena market cap-nya sudah sangat besar. Tapi bukan berarti koin ini tidak punya potensi. Menurut saya masih ada potensinya. Checks-nya masih sedikit teman-teman yang masih listing Giga Chat ini. Tinggal kita tunggu aja kalau nanti memang sampai berhasil masuk ke Binance dan kawan-kawannya. Menurut saya kalian bisa akan dapat return yang cukup besar kalau sampai mereka berhasil listing. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke analisa teknikal dari Giga. Di sini yang saya lihat itu adalah kita harus melihat dari sisi positifnya. Positif yang kita dapat di sini yang pertama, Giga saat ini diskon 29,25% gitu ya dari ATH-nya. Jadi kalau dia kembali ke all time high-nya, jadi teman-teman dapat gain sekitar 40% gitu ya. Jadi menurut saya ini lumayan teman-teman, 40% kita punya gain yang cukup dari Giga. Karena kenapa? Chartnya sedang uptrend gitu ya, teman-teman bisa lihat sendiri di sini belum ada tanda-tanda akan jadi downtrend gitu ya. Di sini masih jelas sangat uptrend, teman-teman bisa lihat berdasarkan teknikalnya di sini. Jadi itu dari Giga teman-teman, maka Giga masuk di wishlist saya untuk top 5 meme coin kali ini.
Oke, teman-teman masuk ke yang ketiga. Di sini kita punya Apu, teman-teman ya. Apu ini sangat luar biasa bagi saya. Menurut saya komunitasnya di mana-mana saya sering menemukan memesnya Apu. Kalau kalian main ke websitenya, bahkan ada jingle-jinglenya juga, ada lagu-lagunya juga. Ini menurut saya sangat luar biasa. Apu komunitasnya bisa kita cek juga dari kategori pertama kita pernah down dan berhasil comeback gitu ya. Yang pertama di sini 74%. Berhasil comeback dan minus 82% sebelum akhirnya comeback lagi gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat Apu menurut screening kita yang pertama Apu berhasil masuk dan kita akan langsung aja cek di holder scan-nya. Oke, dari data holder scan pertumbuhannya Apu teman-teman 7 hari terakhir 825 holder baru 3,28%. Pertumbuhan holdernya juga masih terus meningkat teman-teman. Kalau kita ganti menjadi holder change, ya teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa orang yang sell gitu ya, sell Apu, tapi mayoritas masih lebih banyak orang yang masuk dibandingkan orang yang keluar dari Apu gitu ya. Teman-teman harus notice di sini top holdernya besar 19,68%, tapi gitu ya. Teman-teman cek di bagian sini yang pertama itu adalah burn wallet. Jadi kita bisa abaikan karena adalah tokennya di burn. Kita mulai hitung dari yang 2 sampai 10. Kalau kalian hitung manual itu sekitar 10 sampai 12%-an ya kurang lebih. Jadi ini top 10-nya itu pegang 10 sampai 12%, cukup oke teman-teman. Sekarang kita masuk ke distribution-nya. Di sini lebih besar median holdernya Apu daripada Giga tadi. Kalau nggak salah Giga tadi 120-an, di sini Apu 156 nilai median holdernya. Median holder semakin besar semakin baik, dan di sini teman-teman bisa cek Hirschfeld Index-nya itu 36. Di sini lebih di bawah daripada Giga karena HI semakin kecil itu semakin baik gitu ya. Tapi dia sudah lulus screening kita gitu ya, di atas 100 kalau bisa, dan HI-nya itu di bawah 50 kalau bisa. Ya, jadi dia sudah masuk dengan 300 juta market cap-nya. Apu sekarang masih terlihat menarik teman-teman, masih punya potensi untuk mengalami kenaikan lagi sampai akhir bulan nanti. Oke, secara teknikal Apu di sini teman-teman, kalau kita cek di sini dia berhasil breakout gitu ya. Pertama setelah mengalami penurunan gitu ya, teman-teman bisa, kalau yang memang mempelajari teknikal di sini kalian bisa lihat dia membentuk yang namanya lower high, lower low yang menandakan downtrend, lower low lagi, dan dia berhasil menembus breakout dan membentuk higher high. Jadi ketika membentuk higher high dan higher low, maka downtrendnya sudah invalid gitu ya. Jadi sekarang sudah masuk ke tahap uptrend. Selanjutnya teman-teman bisa cek di sini. Nah, area ini sering direspon gitu ya. Teman-teman bisa lihat di area 314 sampai 300 juta market cap ini menjadi resisten. Selanjutnya di sini membentuk base, ya retest, selanjutnya kembali lagi masuk melewatinya, jadi resisten lagi, sekarang di breakout retest lagi gitu ya. Jadi area ini bisa kalian pertimbangkan gitu ya untuk bisa DCA atau masuk di Apu gitu ya, buat teman-teman yang memang mau koleksi Apu setelah kalian riset gitu ya. Jadi setelah kalian riset sendiri, kalau menurut kalian Apu ini menarik, kalian bisa masuk di area tersebut. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya. Teman-teman, di sini kita punya koin dengan narasi the next Shiba, the next Doge gitu ya. Namanya adalah Nero. Di sini market cap-nya emang udah besar banget teman-teman, tapi saya tetap percaya sama Nero ini walaupun dia sudah listing di Binance juga. Ini juga menjadi salah satu koin yang saya ikutin dari cukup lama, dan di sini saya sangat percaya gitu ya bahwa Nero bisa lebih dari ini. Artinya Nero masih punya potensi untuk bisa lebih tinggi daripada saat ini. Di sini Nero udah beberapa kali kena dump teman-teman yang cukup parah gitu ya. Di sini sekitar 50%. Apalagi yang sebelum-sebelumnya teman-teman, ketika masih ada drama gitu ya tentang Nero di sini, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini cukup parah teman-teman ya. Ini bahkan sampai 84% gitu ya. Jadi dan Nero di sini teman-teman bisa lihat ini Nero Binance cukup sangat tahan banting kalau bahasa saya teman-teman. Jadi saya masih sangat percaya sama Nero karena saya mengikuti ceritanya teman-teman. Jadi
kalau dari kategori pertama tentang koinnya pernah berhasil bounce back gitu ya setelah berhasil di-dump, Nero ini yang saya lihat itu. Oke teman-teman, koin berikutnya adalah Nero gitu ya. Walaupun ini market cap-nya udah besar, udah listing di Binance, tapi saya masih punya keyakinan bahwa Nero bisa lebih dari ini gitu ya. Karena banyak banget yang mengusung tema bahwa Nero ini the next daripada Doge, the next daripada Shiba gitu ya. Nero ini menurut saya masih punya potensi yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Walaupun dia sudah listing di mana-mana di exchange besar, tapi menurut saya Nero ini punya potensi gitu ya. Kenapa? Karena saya mengikuti Nero ini ya, mulai dari dramanya gitu ya. Ada drama tentang Nero Kabal, Nero CTO gitu ya. Belum lagi ada yang di Nero Sol, ada CTO dan macam-macam. Dan di sini teman-teman bisa lihat juga beberapa kali terkena drawdown gitu ya, hampir 50%. Dan yang sebelumnya di awal-awal ini cukup parah teman-teman ya. Ini sampai di angka 80% gitu ya. Jadi menurut saya ini Nero 80% lagi gitu ya sebelum akhirnya dia berhasil breakout. Ini ketika dia listing gitu ya dan langsung mengalami kenaikan yang luar biasa. Jadi menurut saya Nero ini masih punya potensi teman-teman. Teman-teman bisa langsung beli di Binance gitu ya. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin teman-teman bisa beli pakai bot, pakai Trojan, pakai FAI. Dan saya akan kasih contoh caranya di belakangnya. Paling belakang saya akan kasih satu contoh. Jadi buat yang Nero ini kalian bisa langsung beli aja di Binance gitu. Jadi sedikit aja tentang Nero ini. Nero ini punya potensi buat jadi the next Doge atau Shiba. Jadi buat kalian ini salah satu token yang boleh untuk kalian riset lebih dalam lagi sebelum kalian beli. Karena Nero ini menurut saya punya potensi untuk bisa tetap punya potensi untuk naik berkali-kali lipat. Dari sisi holder gitu ya teman-teman bisa lihat di sini holdernya meningkat 6,89% dalam 7 hari, ada 1.244 holder baru. Di sini holder change-nya gitu ya teman-teman bisa lihat mengalami kenaikan. Kalau kita lihat secara holder, ya ini holdernya mengalami kenaikan teman-teman ya, konsisten mengalami kenaikan. Di sini teman-teman bisa lihat dia sudah listing di Binance. Oleh karena itu wallet pertamanya adalah Binance dengan persentase 62% teman-teman ya. Dan di sini top 10-nya terlihat 70% gitu ya. Tapi kalau teman-teman hitung dari nomor 2 ini sampai nomor 10, ini kalian bisa dapat itu di angka 7-10% ya. Kalau ini kan berubah-berubah seiring waktu, tapi angkanya biasanya di angka gitu ya. Di sini median holder dan HHI-nya jadi tidak menarik karena di sini ada Binance yang pegang sangat besar. Tapi satu hal yang bisa saya bilang di sini, balik lagi ke yang tadi, menurut saya Nero ini bisa gitu ya punya potensi untuk masuk ke top 5 bahkan top 10 meme coin secara market cap ya, bersaing dengan PP, bersaing dengan Shiba, bersaing dengan Floki dan lain sebagainya. Jadi Nero di sini saya masukkan sebagai case khusus gitu ya. Tapi punya potensi yang menurut saya tuh masih layak untuk kita tunggu di akhir bull run nanti sampai berapakah Nero ini bisa pump gitu ya atau malah down. Jadi teman-teman ini bisa di-reset lagi teman-teman. Mungkin teman-teman bisa baca-baca dulu tentang drama-drama sebelumnya dari Nero ini sebelum akhirnya teman-teman memutuskan untuk membeli Nero. Oke, kita masuk ke list yang kelima gitu ya. Jadi ini sedikit saya buat unik gitu ya. Salah satu dari 5 gitu ya. Satu yang saya kasih ini di bawah 100 juta market cap. Jadi di depan saya akan bilang ini sangat high risk karena market cap-nya cuma 34 juta gitu ya. 34 juta ini pasti sangat high risk teman-teman ya. Jadi ketika kalian memutuskan untuk buy di sini, satu hal yang harus kalian tanamkan di pikiran kalian adalah ini pasti punya volatilitas yang tinggi. Ya, kecuali memang kalian udah biasa trade di meme coin gitu ya. Karena video ini nanti akan dibuat di YouTube, dibuat publik gitu ya. Saya nggak tahu apakah kalian memang sudah orang yang biasa trade meme coin atau pingin coba trade meme coin baru kenal crypto gitu kan. Jadi ini salah satu play yang ada di bawah 100 juta market cap gitu ya. Kenapa di sini saya pilih modang di sini? Menurut saya sering temuin memesnya. Kalau kalian join di telegramnya, kalian masuk ke komunitasnya,
Kemudian ini juga menurut saya masih sangat luar biasa gitu ya, yang modang ETH dan CTO ini, di mana juga mereka ada beberapa drama gitu ya di modang ini, bisa kalian cek dulu dramanya atau bagaimana berdirinya koin ini, itu teman-teman bisa pelajari aja dulu sendiri. Tapi di sini saya percaya bahwa modang CTO ini bisa perform lebih lagi ya, dari 34 juta market cap ini menurut saya masih bisa untuk perform lebih lagi gitu ya. Karena kalau kita bandingkan dengan yang ada di Solana, modal Sol itu udah lumayan gede gitu ya. Market capnya mungkin sekarang udah di angka 600-an kalau saya nggak salah gitu ya. Tapi di sini modal CTU yang ETH itu masih 34, menurut saya masih punya potensi atau room move yang sangat besar mungkin. Jadi kenapa kita akan bahas singkat aja tentang modal ini? Ya, karena saya pengen teman-teman riset sendiri, karena ini market cap-nya sangat kecil, dan juga kalau teman-teman riset di Holderscan, datanya sangat kecil gitu ya, bahkan median holdernya kalau nggak salah masih di bawah 100, jadi nilainya di bawah 100, jadi ini termasuk yang high risk. Tapi saya sendiri berhasil lumayan teman-teman di modang ini hampir 1000%. Kalau teman-teman lihat postingan saya di TikTok atau di Instagram gitu ya, saya berhasil dapat 1000% dari modang ini. Dan setelah saya memperdalami lagi, saya terus untuk membeli gitu ya, saya terus nambah-nambah barang saya di modang ini karena menurut saya masih punya potensi. Dan 34 juta market cap saya lihat ini modang masih salah harga gitu ya. Tapi sekali lagi ini high risk, saya harus ingatkan berkali-kali karena saya nggak tahu ya nonton ini orang yang sudah biasa trade meme coin, sudah biasa minus 60%, atau memang orang-orang yang baru dengar video ini pengen coba untuk beli meme coin. Jadi di antara 4 yang tadi dibandingkan dengan modang ini sangat-sangat high risk gitu ya, karena market capnya kecil sekali. Jadi kalau ada orang yang bawa barang ini pasti punya volatilitas yang tinggi dibandingkan 4-nya tadi yang sudah sentuh di atas 100 juta market cap. Bahkan tadi Niro udah di 1 billion gitu ya, jadi Apu 300 million dan lain sebagainya yang tadi itu semua sudah punya market cap yang sangat besar gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang modang di sini, ini masih 34 juta market cap, dan saya harap teman-teman paham akan resikonya. Oke, untuk belinya gitu ya, kalau memang ternyata kalian memang setelah kalian riset dan kalian tertarik untuk beli salah satunya gitu ya, saya ada rekomendasi tempat untuk belinya gitu ya, dimana kalian sekarang udah nggak usah susah-susah lagi untuk swap di Swapler, di Phantom gitu ya. Kalian harus bikin wallet gitu. Sekarang sudah sangat mudah, kalian bisa pakai bot Trojan gitu ya. Bot Trojan ini memang sering saya pakai karena memudahkan saya juga untuk mengontrol konten memes yang saya beli. Oke teman-teman, jadi di sini kalian bisa lihat saya udah masuk di Trojan botnya. Jadi buat teman-teman semua, sekarang itu buy meme coin sangat mudah gitu ya. Kalian tinggal pakai Telegram, pakai bot di Telegram, jadi udah nggak usah lagi susah-susah, dan kalian bisa kontrol semuanya dari sana. Kalian bisa lihat PNL-nya berapa, kalian sedang minus berapa, kalian posisi hold-nya sedang bagaimana. Itu sangat membantu saya secara pribadi. Jadi pasti saya akan merekomendasikan Trojan bot ini buat kalian, karena saya sendiri memang pakai dan saya sangat suka dengan fitur-fitur yang ada di Trojan bot ini. Memang masih ada banyak bot lain, saya akan coba untuk bahas di next video. Atau buat kalian yang mau belajar lengkapnya dari Trojan bot ini, silahkan mampir ke video saya sebelumnya. Linknya saya tulis di deskripsi, di komentar, dan kalian juga bisa cek di pin video di atas. Oke, jadi karena untuk membeli koinnya semudah kalian pencet tombol buy di sini. Lalu kalian tinggal taruh address-nya. Setelah itu kalian tinggal kirim. Di sini semisal saya akan swap 0,02 sol gitu ya. Kita kecil-kecil aja. Nah, di sini datanya akan muncul gitu ya. Koinnya kalian beli adalah Michi di sini. Jadi address Michi yang saya copy paste. Saya ada balance sisa lagi 0,1 gitu ya, karena saya masih ada posisi di ACT lumayan besar. Jadi udah tinggal kita buy teman-teman, klik tombol buy di bawah sini dan buy sukses gitu ya. Jadi semudah itu untuk beli meme coin sekarang gitu ya, beda sama ketika saya masih di 2020 2021 gitu ya. Jadi kita harus swap dulu di DEX gitu kan. Jadi sekarang semuanya sudah otomatis dan kalian bisa langsung lihat PNL-nya itu seperti apa.
Oke teman-teman, jadi itu dia video kali ini. Semoga bisa membantu untuk kalian semua. Buat kalian yang masih baru di meme coin atau memang sudah sering komunikasi di grup nanya tentang meme coin. Jadi ya ini top 5 yang menurut saya bisa punya potensi. Walaupun di luar ini masih banyak ada puluhan meme yang saya hold, tapi sepertinya 5 ini yang paling yakin bagi saya untuk punya potensi kenaikan yang cukup tinggi. Tapi teman-teman, di sini ini adalah analisa yang saya lakukan sendiri, data-datanya saya kumpulkan sendiri, jadi pastikan kalian do your own research, silakan riset terlebih dahulu, dan semua yang saya bilang di sini, kelima-limanya itu not financial advice, jadi silakan kalian pelajari dulu koin-koinnya sebelum kalian memastikan untuk membeli koinnya. Semoga kalian terbantu dan jangan lupa untuk dibantu juga di subscribe ke channel ini. Jangan lupa juga untuk di like videonya. Kalian bisa komentar aja kalau memang kalian ada pertanyaan. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya.